Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kegiatan in-house training IHT, upaya meningkatkan kompetensi guru melalui workshop pembuatan desain pembelajaran jarak jauh PJJ bersama Sivitas UPTD SMP Negeri 210. Dengan membaca basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan ini. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu layanan yang disediakan oleh Google, yaitu Google Form. Dengan Google Form, kita pun juga dapat membuat serta menganalisis survei dengan benar di web kita. Kita akan mendapatkan hasil secara instan saat mereka masuk, dan kita pun juga dapat meringkas hasil survei sekilas dengan diagram serta grafik. Google Form bersama dengan dokumen, spreadsheet, dan slide adalah bagian dari rangkaian alat aplikasi online Google untuk membantu kita banyak menyelesaikan hal secara gratis, mudah digunakan, dan salah satu cara termudah untuk menyimpan data langsung ke spreadsheet. Dan itu adalah sidekick terbaik dari Google Sheet. Pastikan kita sudah memiliki akun Google terlebih dahulu. Kita bisa membuat akun di gmail.com. Ketika kita sudah memiliki akun Google, secara otomatis kita akan terkoneksi dengan yang namanya Google Drive. Nah, Google Drive inilah sebagai wadah tempat untuk membuat form. Ini adalah preview hasil kerja dari Google Form. Kita bisa perhatikan, tapi jenis Google Form reguler, tanpa ada token, tanpa ada password, tanpa ada limit akses. Intinya tanpa ada pengaman. Tujuan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah peserta mampu mengenal fungsi menu, fitur, serta fasilitas aplikasi dari Google Form. Kemudian mengaplikasikannya pada media pembelajaran interaktif. Ini nilai langsung bisa kita ketahui di akhir, poin total. Pertama-tama kita koneksikan perangkat kita ke internet. Setelah terkoneksi, kita buka browser. Kita masuk dengan akun Google kita. Banyak aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh Google. Kita sorot cari Drive. Karena di Drive inilah Google Form ada. Kemudian kita cari Drive saya atau My Drive. Kemudian lainnya, di situ ada Google Form, ada formulir kosong, ada template. Kita ambil yang kosong. Nah, tahap selanjutnya adalah mengelola aplikasi Google Form. Kita mengganti nama file form terlebih dahulu sesuai dengan yang kita inginkan. Buka pengaturan, setelan. Nah, di sini ada beberapa tab. Ada pengaturan umum, presentasi, dan kuis. Dan masing-masing tab ini ada sub pengaturannya.
Ini adalah pesan konfirmasi. Jika peserta didik sudah melaksanakan atau menyelesaikan kegiatan, maka pesan konfirmasi tersebut akan muncul. Selanjutnya pindah ke tab kuis. Di sini ada tanda aktif nonaktif. Jadikan ini sebagai kuis. Kita jadikan form ini sebagai kuis. Begitupun juga di bawah ada responden dapat melihat, ada pertanyaan tak terjawab, ada jawaban yang benar, serta ada nilai poin. Kalau misalnya ketiganya kita centang, maka ini bisa dilihat oleh peserta didik kita. Berarti kita hilangkan centang pada jawaban yang benar agar kunci jawaban yang kita bubuhkan itu tidak diketahui oleh anak-anak kita. Kemudian simpan. Selanjutnya masuk ke pengaturan yang lain. Yaitu kita ingin mengatur tema. Kita ingin merubah header. Di kotak dialog ini sudah ada tema unggah dan foto. Kita akan mengganti header form kita. Kita pilih ini. Kemudian sisipkan. Nah, header form kita sudah terganti. Kemudian pada warna, misalnya kita mau memilih warna yang lain, warna merah atau warna oranye, kuning dan lain sebagainya, bisa kita atur di sini. Tambah. Juga bisa mengganti warna latar background. Close. Nah, inilah hasilnya. Selanjutnya adalah kita merubah judul serta memasukkan deskripsi. Kita kasih judul penilaian harian atau PH. Deskripsi dari judul ini bisa kita isi nama mata pelajaran, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti misalnya. Kita juga bisa memasukkan identitas yang lain. Misalnya materi bab 1, meyakini kitab Allah, mencintai Al-Quran, dan identitas-identitas yang lain, misalnya identitas sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu 5, mengelola jenis soal berikut jawabannya. Di samping kanan ini ada yang namanya menu vertikal lengkap dengan icon-iconnya. Di situ ada menu vertikal tambah untuk menambahkan pertanyaan. Ada menu dokumen dengan anak panah untuk mengekspor maupun mengimpor pertanyaan. Ada TT membuat judul dan deskripsi baru, serta ikon gambar menambahkan gambar, play button menambahkan video, serta 2 garis untuk menambahkan section. Kita tambah judul dan skripsi. Kita kasih nama petunjuk. Untuk deskripsi dari seksi ini kita bisa mengisikan petunjuk penggunaan form ini, meliputi petunjuk tugas belajar hingga cara mengerjakan soal.
Inilah hasilnya. Selanjutnya kita ingin menginput bahan ajar. Berikut medianya, baik berupa video, modul, rangkuman, dan lain sebagainya. Kita tambahkan. Nama, judul, serta deskripsinya. Pelajari dengan seksama materi berikut. Kemudian kita tambahkan gambar sebagai media atau bahan ajar kita. Juga bisa kita tambahkan masukan video. Contoh yang berupa video, tinggal kita mencarinya di YouTube, bisa YouTube orang lain ataupun YouTube kita sendiri. Ini materi kita, video. Menu atur posisi, ubah, ganti atau hapus subjek ada di sini, ada di titik 3 pojok kiri video. Atau dengan cara yang lain, misalnya dengan cara copy URL link dari YouTube. Misalnya kita buka link YouTube kita. Sorot ke address bar, di situ sudah ada link. Kemudian copy, kita pastekan di penelusuran video atau URL video, kemudian search, telusuri. Nah, kita klik, kemudian pilih. Selanjutnya materi yang lain itu bisa diambilkan dari gambar. Kita tambahkan gambar. Sudah masuk, ini adalah screenshot atau gambar dari materi kita rangkuman. Setelah mempelajari materi, anak-anak kita arahkan untuk mengikuti langkah selanjutnya. Bisa kita membuat, tambahkan judul dan deskripsi baru di sini. Selesai. Untuk membuat section, untuk identitas, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain-lain dari peserta didik. Kita masukkan jawaban singkat karena ini hanya memasukkan nama. Kemudian centang wajib isi kita aktifkan. Artinya kalau misalnya anak tidak memasukkan nama, maka tidak bisa mengerjakan atau melanjutkan ke section selanjutnya. Kita juga kasih deskripsi, isilah dengan nama lengkap. Kalau perlu misalnya kita kasih contoh nama lengkap kita. Selesai. Setelah memasukkan nama, kita tambahkan pertanyaan. Kita pilih sorot di pilihan ganda untuk memilih menu yang lain, tetap pada jawaban singkat. Kita kasih tempat lahir, pertanyaan tempat lahir, aktifkan atau tidak, ini bisa kita pilih. Kita gak usah diaktifkan. Kemudian masuk ke
tanggal lahir. Untuk tanggal lahir bisa kita pilih dengan menu date, tanggal. Centang wajib isi kita nonaktifkan. Kunci jawaban juga tidak usah. Selanjutnya kita masuk pada misalnya menu drop down. Kita pilihkan kelas. Ini contoh. Soal yang menggunakan menu drop down. Jadi ketika klik pilih maka akan muncullah daftar. Kita centang wajib isi. Setelah tanggal lahir kita masukkan alamat rumah. Kita ganti ke paragraf karena biasanya alamat itu cenderung banyak jika mengisikan mulai dari jalan, RT RW dan seterusnya. Jadi kita masukkan paragraf, pilihan paragraf. Karena paragraf itu bisa di enter. Kalau jawaban singkat tidak akan bisa. Alamat rumah selesai. Nomor telepon atau HP yang bisa dihubungi, biasanya kita cantumkan di sini. Nah, kadang secara otomatis akan muncul. Setelah selesai identitas, kita tambahkan section, ganti judul. Section ini adalah masuk pada soal pilihan ganda. Kita bisa mengelola soalnya, butir soalnya serta jawabannya. Judul pilihan ganda kita lengkapi dengan deskripsi di bawahnya, itu klik salah satu bulatan. Karena ini bukan silangan tapi klik bulatan pada pilihan jawaban yang dianggap benar. Kita masuk pilihan ganda, kita buat soal pilihan ganda atau multiple choice. Iman kepada kitab adalah termasuk rukun iman yang ke titik-titik. Jadi titik-titiknya ini kita sesuaikan dengan jumlah opsi yang kita sediakan. Kalau misalnya opsinya itu, pilihan opsinya itu 4, ya kita kasih titiknya 4. Kalau misalnya 3, ya opsinya kita titiknya pun juga 3. Kita centang wajib isi. Kemudian setting kunci jawaban. Kita mengatur poin nilai untuk soal ini. Misalnya 10. Kita klik kunci jawabannya. Selesai. Untuk membuat soal baru bisa langsung copy dari soal yang sudah kita buat, agar pengaturannya mudah, misalnya pada poin, kalau poinnya sama, atau misalnya pilihan opsi dan lain sebagainya. Ini untuk soal selanjutnya sama dengan soal yang di atas. Selanjutnya kita soal-soal pilihan ganda sudah selesai kita buat. Kita masuk ke section baru, yaitu soal uraian. Tambahkan pertanyaan. Oh ya, untuk soal uraian kita perlu kasih deskripsi. Jawablah pertanyaan berikut
dengan benar. Kita tambahkan pertanyaan. Nah, ini adalah untuk soal uraian, bisa paragraf, bisa jawaban singkat. Kita pilih paragraf. Jelaskan apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita atur kunci jawaban. Untuk soal uraian, pengaturan kunci jawaban tidak perlu karena koreksinya ini koreksi manual. Selanjutnya kita buat soal baru, misalnya jenis kotak centang. Inilah contoh soal kotak centang. Dan termasuk rukun iman pada daftar berikut. Nah, kita kasih opsi-opsi. Ada rukun iman dan rukun Islam. Jadi untuk mengetahui kejelian peserta didik dan mampu membedakan antara rukun iman dengan rukun Islam, kita masukkan semua rukun iman dan rukun Islam di sini biar anak yang memilih dan termasuk rukun iman. Kita atur kunci jawabannya. Ini bisa kita atur kunci jawabannya, poin nilainya misalnya kita kasih. Setelah itu kemudian kita klik kunci jawabannya. Yang termasuk rukun iman kita centang, yang tidak termasuk rukun iman kita biarkan. Nanti jika anak memilih yang kita centang, maka jawabannya benar. Selesai. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan yang lain, misalnya contoh soal gambar, insert gambar di sini. Nah, ini ada. Jadi kita soalnya mau menginsert atau terkait dengan gambar. Salah satu perilaku yang mencerminkan sikap mencintai Al-Quran dari gambar berikut. Nah, kita masukkan gambar, sisipkan gambar, bisa diambilkan dari komputer atau internet. Misalnya dari komputer. Wow, gambarnya terlalu besar dan ini menghabiskan banyak layar. Kita bisa atur di aplikasi lain. Kita cari gambar yang baru kita ambil tadi, ternyata ukurannya besar. Kita rubah di Photoshop, image size, dimension kita turunkan semua separuh. Selanjutnya langsung save. Kita ubah, cari lokasi gambar, klik open, maka gambar akan berubah. Jadi lebih kecil, jadi tidak memakan banyak layar. Atau misalnya menyiapkan gambar dari internet, kita buka tab baru, sediakan tab baru. Misalnya kita cari gambar membaca Al-Quran, kita buka gambarnya. Nah, di situ ada bagikan, ada tanda bagi atau titik 3. Kita open in new tab, kita lihat gambarnya. Nah, copy link gambar ekstensi JPG ini yang lainnya yang ada di atas bar ini. Kemudian melalui URL, kita pastikan di sini link yang sudah kita copy tadi, maka otomatis akan muncul. Selesai, sisipkan gambar. Jadi gambar ganti. Kita kembali ke gambar yang pertama tadi dipilih. Selesai, kita atur kunci jawabannya sama juga dengan pengaturan kunci jawaban di soal-soal sebelumnya, soal pilihan ganda sebelumnya. Kita pilih kunci jawabannya, selesai. Dan ini kita tambah pertanyaan yang lain. Pertanyaan dengan opsi gambar. Kalau tadi itu dengan dibutir soal gambar. Contoh opsi jawaban dengan gambar.
Jadi insert gambar di masing-masing opsi itu sudah ada tanda klik gitu. Cari di komputer kita, pilih gambar, open, proses, muncul. Kalau gambar di opsi ini kita tidak perlu mengatur besar kecilnya gambar, jadi otomatis mengecil sendiri karena masuk di opsi. Opsi diganti dengan A, opsi 2 diganti dengan B misalnya. Kita insert gambar juga, bisa nyimbilkan dari komputer ataupun melalui URL. Open, sudah ada 4 opsi, kemudian kita atur kunci jawaban, kita kasih poin. Nah, poinnya sudah sampai 100. Kita klik kunci jawabannya, selesai. Kita tambahkan pertanyaan lain. Ini masuk jawaban soal uraian. Misalnya kita mau pilih skala linear. Inilah contoh model dari soal skala linear. Nanti kalau selesai hasilnya seperti ini. Membaca Al-Quran. Jarang 1, 2, 3, 4 kemudian sering. Jadi kita bisa mengukur skalanya dari jarang hingga ke sering. Kita kasih opsinya hingga 4 kolom, berarti jarang sering ini berada di kolom. Selesai. Ini contoh, kita pindah ke contoh soal kisi pilihan ganda. Kita masukkan juga pertanyaan membaca Al-Quran misalnya. Nah, inilah baris berada di posisi ini. Sedangkan kolom ini berada di posisi yang ini. Jadi bisa diperhatikan tanda panah dan kotak merah. Kita kasih 3 kolom saja. Nah, untuk mengaktifkan tanda ini adalah maksudnya pilihan hanya 1 jawaban per baris kalau diaktifkan. Artinya kalau misalnya klik lebih tidak bisa. Selanjutnya pertanyaan dalam bentuk peta kotak centang. Peta kotak centang seperti ini. Ini adalah contoh peta kotak centang. Ada baris yang terdiri dari di rumah, di sekolah, di masyarakat, kemudian kolom, ada tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu. Mengamalkan isi Al-Quran di mana? Jadi barisnya kita kasih 3 saja, rumah, sekolah, masyarakat. Kemudian pindah ke kolom, di kolomnya kita isi tidak pernah, jarang, kadang-kadang, dan seterusnya. Jadi siswa bisa mencentang lebih dari 1 di setiap barisnya. Jika dinonaktifkan bisa memilih lebih dari 1. Pertanyaan selanjutnya kita buat upload file. Dengan model upload file inilah
contoh soal dengan permintaan upload file. Untuk upload file, kita diminta untuk verifikasi email. Jadi semua file yang dikirimkan peserta didik itu akan masuk ke email yang membuat formulir ini, yaitu kita sebagai guru. Ini ada pengaturannya untuk upload file, misalnya jenis file, jumlah, serta ukuran. Misalnya upload file ini hanya menerima gambar saja, ya gambar saja yang diterima. Kalau misalnya gambar yang diminta tetapi dokumen, doc, office dan lain sebagainya yang diupload, maka otomatis sistem tidak akan menerima. Begitupun juga jumlahnya. Kalau misalnya di pengaturan maksimum 1, misalnya jika ada yang mengirim 2, maka otomatis sistem akan menolak. Begitupun juga ukuran file, misalnya filenya kita batasi sampai 10 MB, maka jika ada yang mengirim lebih dari 10 MB, maka sistem juga akan menolak. Kita aktifkan wajib isi. Kunci jawaban tidak perlu diatur. Selanjutnya kita tambahkan jenis pertanyaan atau soal yang lain, yaitu misalnya kita mau masukkan waktu. Dari pertanyaan ini bisa kita kasih soal terkait dengan waktu. Jam berapa kalian membaca Al-Quran yang terakhir kali? Nah, waktunya itu sudah ada. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita kasih petunjuk terakhir dengan membuat section baru, dengan membuat judul baru. Kita kasih petunjuk terakhir. Jika sudah selesai menjawab semua soal, silakan klik kirim, submit. Jadi dua-duanya kita harus cantumkan kata kirim atau submit, karena tergantung perangkat yang digunakan oleh peserta didik. Kadang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, jadi dua-duanya kita masukkan di sini. Jangan-jangan kita cuma kasih kirim, ternyata setelah mereka buka HP mereka atau laptop mereka atau notebook mereka ternyata berbahasa yang lain, maka otomatis akan muncul kalimat yang lain. Kirim atau submit. Jika mereka itu bahasa Inggris, maka akan muncul kata submit. Kalau misalnya bahasa Indonesia, ya kirim. Kita kasih deskripsi. Jika sudah berhasil melihat nilai, berarti pekerjaan soal sudah selesai. Kadang anak-anak itu kan bingung, apakah saya sudah mengerjakan ataukah belum ya. Nah, ini bisa kita pahamkan di sini. Biasanya itu jika sudah melihat skor, nilai, maka pengerjaan soal sudah dianggap selesai. Jadi tidak perlu khawatir. Untuk selanjutnya kita klik tanda Y untuk mereview apakah hasil dari pengerjaan form ini berfungsi ataukah tidak. Ini halaman 2 terdiri dari identitas peserta didik dan lain-lain. Untuk menguji coba kita isi terserah. Kemudian pindah ke halaman 3, sudah masuk pada butir soal pilihan ganda. Selesai, dijawab, klik berikutnya. Pindah ke halaman 4,
butir soal uraian. Meskipun di sini kita masukkan jenis soal centang misalnya. Membaca Al-Quran jarang, sering, dan lain sebagainya. Kemudian mengamalkan isi Al-Quran jarang, sering, dan lain sebagainya. Jadi tergantung tingkat frekuensi. Kalau misalnya soal keliru kita bisa batalkan, peserta didik bisa membatalkan. Untuk centang yang ini masing-masing baris harus satu. Jika lebih atau kurang maka otomatis akan muncul tanda merah. Petak kotak centang, mengamalkan isi ajaran Al-Quran bisa kita centang lebih dari setiap barisnya. Sekarang soal jenis upload file, tambahkan file. Kita pilih, klik, pilih, maka masuk. Selanjutnya soal waktu. Kapan terakhir kalian membaca Al-Quran terakhir kali? Misalnya jam setengah dini hari. Setelah selesai maka kirim. Kemudian lihat skor, tunggu beberapa saat. Nah, inilah skor. Ternyata dapat 20. Jadi poin totalnya di sini adalah nilai perolehan kemudian nilai maksimal. Oh, ternyata ada jawaban yang salah. Maka peserta didik itu bisa melihatnya dengan tanda merah tadi. Kembali ke setelan, berhubung tadi itu ada upload file, kita juga bisa atur file semuanya itu bisa kita kumpulkan di drive kita, itu bisa dibatasi sampai berapa misalnya. Kemudian pengaturan presentasi. Jika kita mencentang ini, maka soal akan teracak, akan berbeda di setiap pengerjaan dan setiap peserta didik. Kemudian pindah ke tab kuis, pengaturan sudah selesai. Untuk ini tidak perlu dicentang agar kunci jawaban tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak bisa dilihat peserta didik. Simpan. Untuk mengetahui siapa saja yang mengerjakan dan hasilnya bagaimana, kita bisa klik tab respon. Dari uji coba tadi, uji coba itu sudah masuk, jadi direspon. Di situ ada 3 ringkasan pertanyaan individual. Jadi kita bisa melihat responnya dari segi ringkasan, pertanyaan ataupun perorangan. Nah, ketika masa penilaian sudah habis, kita bisa mengklik tanda ini untuk menonaktifkan. Jadi ya, jika ada yang mengakses, maka akan muncul kalimat bahwa form ini sudah tidak digunakan lagi. Membuat spreadsheet hasil kerja peserta didik, kita bisa klik tanda Excel ini. Waktu pengerjaan peserta didik bisa kita ketahui di ini, di menu timestamp. Di baris-baris yang lain, baris ke bawah itu berisi daftar peserta didik yang sudah mengerjakan. Kemudian kolom ke samping itu berisi poin-poin yang ada di Google Form, misalnya nama hingga pertanyaan tadi. Klik tanda mata Ace, kemudian klik link, copy, untuk memperpendek link. Kita buka fasilitas penyedia link, misalnya GG, pastekan di sini. Kita centang customize link, centang customize link dan atur nama link domain sesuai dengan keinginan kita. Misalnya penilaian harian PHPAI 8 bab 1 misalnya, ya sesuai dengan kode-kode yang kita inginkan. Kemudian klik Southern URL, in-flight proses, berhasil. Maka link ini yang kita share ke anak didik.
copy, kita cek apakah link berfungsi, buka tab baru, masukkan gg.gg, enter, maka otomatis akan diarahkan ke link Google Form. Demikian Google Form jenis reguler. Kali ini ada tambahan khusus, yaitu Google Form dengan tambahan pengaman security. Ada dua. Pertama, menggunakan token atau password. Yang kedua, pembatasan. Jadi bisa pembatasan waktu ataupun jumlah responden. Pertama, kita tambahkan pertanyaan, kemudian pilih jawaban singkat, kemudian ketik soal pertanyaan, misalnya token, maka akan muncul angka, bisa berupa teks ataupun angka. Kita pilih sama dengan, kemudian kita masukkan token yang kita inginkan, kemudian ada notif jika tidak sesuai dengan token yang sudah kita tetapkan. Maaf, token yang Anda masukkan salah misalnya. Jadi artinya apa? Sama dengan itu, antara token yang dimasukkan oleh peserta didik dengan token yang sudah kita tetapkan tidak sesuai, maka akan muncul notif seperti itu. Pengaman yang kedua yaitu jenis password. Kita pilih teks ataupun angka, sebenarnya juga bisa dijadikan password. Kemudian pilih berisi, kemudian pilih password yang kita inginkan, misalnya Marnuris. Terus ditambah notifikasi jika misalnya password tersebut tidak sesuai dengan password yang sudah kita tetapkan. Kita cek preview. Kita masukkan sembarang. Nah, token. Misalnya kita tokennya kurang, terus kita pindah ke menu yang lain, maka otomatis ada pemberitahuan, maaf, token Anda salah. Nah, kita tambah. Tadi kita tokennya memasukkan 1, 2, 3 hingga 9. Maka ketika sesuai, maka tanda merah akan hilang. Password pun juga demikian. Misalnya kita masukkan password yang lain, maka ada notif berwarna merah. Kalau misalnya sama dengan password yang sudah kita tetapkan, maka notif merah tersebut hilang dan berarti kita bisa melanjutkan ke section berikutnya. Itu adalah jenis pengaman security melalui token ataupun password. Selanjutnya, security atau pengaman melalui limit akses, pembatasan. Diklik 3 titik pojok kanan atas, kita menggunakan pembatasan limit akses dengan bantuan add-on. Kita cari sorot form limiter. Jadi kita install terlebih dahulu form limiter tersebut, lanjutkan. Kita diminta untuk masuk melalui akun, izinkan, tunggu sebentar proses, selesai, maka otomatis akan muncul di pojok kanan bawah. Form limiter ini ada beberapa pilihan. Jadi pembatasan dari segi waktu ataupun pembatasan dari jumlah responden. Kita mulai dari pertama, date and time, pembatasan dari waktu. Jika waktu sudah melewati batas yang telah kita tentukan, maka form otomatis tidak bisa diakses. Jadi misalnya kita kasih pembatasan waktu beberapa hari kemudian, besok misalnya. Jadi perlu diperhatikan masalah jam antara PM dengan AM. Demikian pula kita bisa ganti notif ini, pemberitahuan bisa kita ganti dengan kalimat kita sendiri. Save. Selanjutnya, number of form respond. Jika jumlah responden sudah mencapai target, maka form otomatis tidak bisa diakses. Nah, ini pembatasan dari segi jumlah responden. Jadi kalau misalnya di suatu kelas kita itu adalah 20, maka
kita tinggal memasukkan angka 20. Nah, ketika sudah nyampe responden 20, maka otomatis form ini tidak bekerja lagi, alias tidak bisa diakses. Oleh karena itu, ini sifatnya kelas cepat. Siapa cepat maka dia akan memperoleh waktu. Dan ini menjadi motivasi tersendiri kepada anak-anak kita. Siapa cepat dia akan dapat. Pertama. Yang kedua, anak-anak tidak boleh mengerjakan lebih dari 1 kali. Karena apa? Jatah per peserta didik itu adalah 1 kali. Jika kemudian mengambil lebih, maka otomatis secara tak langsung mengambil jatah orang lain. Dan ini bisa kita ketahui nanti di spreadsheetnya siapa saja yang sudah mengerjakan, siapa saja yang belum mengerjakan, siapa saja yang sudah mengerjakan lebih dari 1 kali, dan siapa saja yang jatahnya diambil oleh temannya tadi yang mengerjakan lebih dari 1 kali tersebut. Demikian yang bisa kita pelajari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.